warahmatullahi wabarakatuh. Tabiku. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Arijaya, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri 2 Arijaya, yang insya Allah dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat semangat, sehingga dapat hadir di ruang kelas 2 ini dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh salah seorang calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Arijaya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir. Untuk menyingkat waktu akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Marilah Bapak Ibu kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Arijaya. Pada Bapak akan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD 2 Arijaya, serta yang saya hormati Budato selaku calon guru penggerak di 2 Arijaya, yang pada kesempatan siang ini akan melakukan diseminasi tentang budaya positif yaitu budaya. Bapak Ibu Dewan Guru, ini adalah salah satu pemaparan dari diseminasi budaya positif ini. Mari kita buku ya kegiatan ini yang tujuannya nanti diimplementasikan di sekolah kita. Jangan sampai ini hanya sampai di atas kertas ya. Jadi setelah dipaparkan nanti ya kita berupaya, kalau belum bisa 100% ya minimal 50% lah kita caranya, syukur 80% sambil berjalan ya. Nanti kita ikuti bersama-sama apa yang disampaikan oleh satu, dan kita dukung ya, kita support baik dari pihak sekolah ataupun dari pihak Bapak Ibu Guru. Itu aja semoga dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Berikut acara yang selanjutnya acara inti, yaitu presentasi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nurtika Caturya SBY. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya, terutama untuk Bapak Kepala Sekolah Bapak Tingkatan tinggi atas waktunya yang sudah dapat hadir, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir di kelas ini juga. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Cakupan materinya
mendidik itu bukan lagi guru yang menjadi translatornya, tapi di sini adalah murid. Kalau dulu guru yang menjelaskan, anak mendengarkan, tapi sekarang tidak, sudah berubah paradigmanya. Kita sebagai guru mendengarkan apa maunya anak, kita menuntut. Kemudian budaya positif. Budaya positif ini merupakan nilai-nilai di sekolah dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya positif itu, maka sekolah itu perlu menyediakan sebuah lingkungan yang mendukung, lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu untuk dapat berpikir kritis, bertindak, bahkan mencipta dengan mereka merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin positif itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol itu guru dalam menangani murid. Jadi disiplin juga itu dikontrol oleh seorang guru. Maka di sini guru adalah berperan sangat penting di sekolah. Makanya guru dijadikan sebuah menuntut anak dalam menjalankan disiplin positif di sekolah. Nah, di sini coba Bapak Ibu baca, cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda. Coba bisa dipraktekkan? Boleh? Maju ke depan? Ya, coba. Kita dulu boleh, ini adalah A, mengepalkan. Ya kan, mengepalkan tangan. Anda perlu menjaga di situ setidaknya di kepala itu ada sesuatu yang berharga. Ya. Nah, kemudian karena begitu penting untuk dibuat. Kemudian B, rekan Anda, teman Anda itu membujuk. Dia membujuk, mengintimasi, memarahi, menggoda, menggelitik untuk menawarkan, boleh kan? Buka sih kepala tangannya ada apa? Coba sih saya pengen lihat. Ayo boleh dibuka, boleh nggak? Boleh nggak dibuka? Boleh. Cobalah dibuka. Ada apa sih? Saya pengen tahu. Boleh lihat, coba. Saya pengen melihat. Iya. Saya pribadi sih lihat dulu kira-kira orang itu bisa nggak untuk menerima apa yang ada di kepalanya saya. Oke. Jadi intinya boleh tidak kira-kira kalau kepala ini sama Bu Lele dibuka karena dibujuk. Ayo Bu Lele buka, ada apa sih saya ingin tahu. Tergantung Bu, kalau kira-kira itu sangat penting, saya tidak saya buka. Tapi kalau memang kira-kira biasanya nggak boleh klik. Oke, terima kasih Bu Lele. Oke, tepuk tangan Bu Lele. Emang kontrol itu dijaga oleh si A. Dikontrol sendiri dengan A. Dia mau membuka ya boleh, tidak juga boleh, karena dia kontrol dia sendiri. Yang bisa mengontrol diri sendiri adalah ya dia sendiri. Jadi tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaannya tadi, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tergantung tadi boleh jawab kan? Tergantung mengapa? Ya tadi ada alasan yang penting atau tidaknya, gitu kan? Kemudian kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan
Anda menutup? Iya. Mengapa? Ya tadi, karena saya tidak mau memperlihatkan apa yang ada dalam kepala saya. Ini rahasia buat saya. Ya boleh. Dalam kegiatan ini bahas sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala? Diri sendiri. Jadi kita jangan terpengaruh oleh orang lain. Yang bisa mengontrol kita adalah diri sendiri. Ini teori ilusi dari Dr. William Fraser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di antaranya, 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita orang sebagai guru sudah dewasa ya, jadi bisa memaksakan anak mau nggak? Jadi ilusi kita mengontrol anak karena orang dewasa ini biasanya memiliki hak untuk memaksakan anak kecil atau murid. Disiplin positif. Apa yang terpikirkan dalam diri Bapak Ibu disiplin positif? Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu tentang disiplin positif? Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Ada? Ya, boleh. Oke, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari disiplin positif secara harfiah itu bisa saya simpulkan bahwa bagaimana mendisiplinkan atau membentuk karakter murid, tapi dengan cara-cara yang positif tanpa memberikan hukuman, paksaan ataupun sebagainya. Mungkin seperti itu. Iya, benar. Bapak membuat karakter tanpa harus memaksakan gitu ya. Boleh? Oke, sama ya. Iya, benar sekali. Disiplin positif itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi mentang-mentang kita merdeka, kita seenaknya saja, tidak. Kita merdeka tapi disiplinnya harus diperkuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat diri sendiri disiplin ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan secara disiplin, itu akan wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu adalah pemikiran konsepsi atau keteladanan sikap merdeka yang di sini bertujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri, bukan dari luar. Jadi disiplin itu dimulai dari dalam dirinya sendiri dulu. Saya ini melakukan disiplin itu karena
ini mengikuti. Nah, di sini disiplin positif ini akan membawa pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada berapa? 6. Apa saja? Bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa. Satu lagi, iya, kebinekaan global. Itu yang harus kita tanamkan dalam disiplin positif, harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Teori motivasi perilaku manusia ini adalah merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Diane Gosset, dalam bukunya Restructuring 10 Disiplin, itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan disiplin. Disiplin itu untuk menghindari hukuman. Biasanya seperti itu anak-anak. Nanti kalau tahu contohnya, siapa yang nggak pakai topi kalau pacaran? Maju depan. Nah, biasanya anak itu memakai topi itu karena ada menghindari sebuah hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini biasanya contohnya, bagus, besok lagi kalau kalian itu bagus, ibu kasih duit 1.000. Nah, itu anak-anak biasanya terpacu karena ingin mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini yang ketiga yang paling penting, yaitu dia menjadi orang yang dia inginkan sendiri tanpa harus mendapatkan imbalan, tanpa harus dia takut dengan hukuman. Jadi dia sadar dengan sendirinya bahwa disiplin itu penting untuk dia sendiri maupun orang lain. Itu adalah teori motivasi perilaku manusia. Oke, Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus. Contoh, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup. Ya, Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva, jadi Iva langsung gugup. Dia langsung nggak sengaja menjatuhkan kertasnya dari kursi. Kemudian tiba-tiba dia menjadi gagap saat ingin berbicara karena dia terkejut tadi sama Pak Seno. Kemudian Pak Seno
Iya. dengan apa namanya itu, dengan hukuman yang diberikan oleh Bapak itu nanti membuat mungkin kepercayaan diri si IPA IPA. ya Jadi semakin malu gitu loh. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya didekati, kemudian ditanya, mungkin itu lebih baik ya. Ya, jadi intinya Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Mengapa? Karena Pak Seno ini merupakan memberikan sebuah hukuman. Karena sudah tidak tahu tapi malah dihukum. Ditambah lagi ditertawakan oleh teman-teman. Jadi Ibu tambah minder istilahnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Iya, termasuk hukuman atau konsekuensi yang dilakukan Pak Seno? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa dibilang hukuman? Hukuman yang tidak positif. Ada lagi? Hukuman atau konsekuensi? ya Hukuman intinya. Ada lagi? Pak Yogi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Emo? Hukuman. Iya. Itu merupakan sebuah hukuman. Bapak Ibu, paham nggak konsekuensi dengan apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Konsekuensi dengan hukuman beda, itu ada perbedaan. Iya, perbedaannya tipis. Ada yang bisa jawab apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Oke, kita lanjut. Di sini Bapak Ibu lihat hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Lihat, hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok karena melakukan pelanggaran. Itu hukuman. Contoh, kalau anak tidak memakai topi, kemudian disuruh maju ke depan, itu merupakan hukuman. Kemudian konsekuensi adalah sebuah pasti sudah terencana atau sudah tersepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru, tapi murid sudah mengetahui sebelumnya. Contoh, kalau datang terlambat, konsekuensinya apa? membersihkan kamar mandi. Itu termasuk hukuman. Berarti dihukum berarti
tidak lagi memberikan hukuman, tapi memberikan konsekuensi atau restitusi kepada anak. Mengapa? Hukuman termasuk identitas gagal itu karena bisa membuat anak itu menyembunyikan kesalahan. Nah, jadi dia suka berbohong karena dia berbuat kesalahan, tapi dia tidak bilang. Jadi suka berbohong. Kemudian dia mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Contoh, kamu tadi ini ya terlambat ya, tak bilangin ke guru. Nah, itu termasuk impas kesalahan. Dampaknya pada mulut biasanya mulut kenapa kalau dihukum? Dampaknya jadi apa? Dia jadi merasa bersalah, jadi rendah diri. Oh, tadi saya dihukum di depan, saya malu lah, saya nggak mau lagi lah. Nah, jadi dia merasa tidak pede kembali ya. Kemudian kalau kita melakukan konsekuensi, itu adalah anak menjadi taat pada peraturan. Kemudian kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian kehilangan hak waktu untuk seorang diri atau penahanan. Dan yang terakhir sudah diketahui atau masuk akal. Kalau restitusi itu adalah anak sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ditanyanya, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi untuk restitusi. Anak paham bahwa dirinya sendiri dengan pegang kendali kontrol, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun lebih bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian dia berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kita bahas restitusi terakhir kita. Sekarang kita bahas ke keyakinan kelas. Adakah Bapak Ibu yang di kelas sudah membuat keyakinan kelas? Ada? Keyakinan dan kesepakatan sebenarnya sama Bu Lele. Sama. Keyakinan kesepakatan kelas yang kita buat bersama antara guru dengan murid. Apakah Bapak Ibu sudah mencoba membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran? Alhamdulillah sudah. Jadi Bapak Ibu sudah tahu apa itu keyakinan kelas ya? Karena sudah dijalankan. Oke, kita lewati. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia umumnya itu adalah ada 5. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan atau yang disebut dengan power. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu hal yang sebenarnya mereka itu gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi mereka ini dia melanggar sebuah peraturan, berarti ada salah satu kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Oleh sebab itu dia melanggar sebuah peraturan. Ini ada sebuah contoh. Seorang murid yang merasa tidak diterima oleh teman-temannya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman atau dia memisahkan diri dengan yang lain. Jadi sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun
murid. Jadi ada tidak Bapak Ibu yang di kelas terdapat kasus yang sama. Jadi ada satu murid yang dia diasingkan. Ada? Ada tidak? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti di kelas itu anaknya mereka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Oke. Ayo kita breaking dulu berarti ya. Sudah ngantor kita breaking dulu. Oke, silakan Bapak Ibu di pinggir kita breaking. Berdiri, ya. Ayo berdiri Pak. Kita breaking. Ayo Pak, kita breaking. Goyang Bapak Ibu, aduh Bapak Ibu, masih ngantuk mereka, masih. Oke, kita masuk ke posisi kontrol sekarang Bapak Ibu. Guru itu posisinya ada 5. Penghukum, membuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menjadi pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Gary Dosen dan contoh penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali telat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, ke lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nan, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Ren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membiarkan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini tes aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab.
yang tercipta adalah ini, sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Sini sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Itu, sekarang sudah jam 7.20. Naren, kau tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal sekolah pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi untuk mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemaktor menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau membuat alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri. Oke, Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol, biasanya yang paling bagus ini yang mana? Penghukum, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Tapi yang biasa kita lakukan yang mana? Sebagai teman. Kita tapi tahu kelemahannya kan? Kalau sebagai teman dia ketergantungan. Ya, tergantungan hanya satu orang saja. Sama orang lain dia nanti tidak. Jadi yang paling pas itu adalah manajer.
kita sebagai manajer. Jadi kita menanyakan kenapa dia ini terlambat. Kemudian kita kasih tahu apa konsekuensinya. Kemudian anak juga disuruh mencari solusinya sendiri atas masalah yang dia buat atau hadapi. Kemudian setelah selesaikan, gimana caranya biar dia ini tidak mengulangi kembali, jadi tahu kesalahannya apa. Ya Bapak Ibu, jadi mulai sekarang emang kayaknya susah ya Bapak Ibu kalau di SD ya untuk kita menerapkan. Nah, kira-kira keyakinan apa yang kita langgar? Kayaknya kalau anak kelas 2 belum nyambung ya Nak ya, Bu ya, belum nyambung. Tapi kalau anak kelas tinggi kayaknya kalau kelas 6 sudah bisa, oke. Jadi paling nggak kalau untuk kelas rendah ini kita sebagai teman, nah kalau sebagai teman ke kelas rendah itu bisa diterapkan ya Bu ya. Tapi kalau untuk manajer kalau kita tanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh Edmo, belum paham ya, tapi setidaknya kita sebagai guru sudah tahu bagaimana cara kita untuk mengatasi sebuah anak yang melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung kita hukum, kita tanyakan terlebih dahulu apa alasan dia melakukan sebuah kesalahan. Mungkin ada 5 kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi. Jadi sekarang kita belajar ya Bapak Ibu untuk tidak menghukum anak apabila melakukan sebuah kesalahan. Kita coba untuk sebagai manajer. Paham Bapak Ibu? Oke. Oke, kemudian yang terakhir kita ya Ibu, tinggalkan kegiatan restitusi. Ya, yang pertama itu adalah menstabilkan, yang kedua kita melakukan validasi, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kayak tadi permasalahan Darek, kita menstabilkan dulu identitasnya. Mengapa dia melakukan sebuah kesalahan? Yang kedua, kemudian kita melakukan validasi. Bagaimana dia melakukan kesalahan itu? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan ke Darek tadi, keyakinan apa yang dia langgar? Kemudian keyakinan mana yang mau disepakati atau diperbaiki? Itu Bapak Ibu kira-kira paham untuk tiga restitusi. Segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan. Jadi kalau anak itu melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu. Kita tanyakan dulu. Biasanya dengan kata-kata, iya Nak, kita sebagai manusia itu pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana cara kita untuk untuk menyelesaikan masalah itu? Biasanya untuk stabilkan itu seperti itu bahasanya. Yang kedua, melakukan validasi. Melakukan validasi ini alasan dia melakukan kesalahan itu apa? Ditanyakan, apakah karena dia bangunnya telat? Apakah memang dia tidak mau berangkat ke sekolah? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Luar biasa ya materi kita hari ini, membuat kita terbuka ya bahwa dalam kita belajar tidak perlu menghukum, tapi yang perlu adalah bagaimana anak tersebut bisa menyadari kalau dia telah melakukan kesalahan, kemudian kenapa dia melakukan kesalahan, kemudian menemukan bagaimana dia tidak melakukan kesalahan itu kembali. Baik, acara selanjutnya adalah tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Wah, moderator juga mau nanya ya? Oke. Baik, saya akan menanyakan yang pertama, bagaimana cara guru melibatkan orang tua dalam membudayakan nilai budaya yang positif? Satu saja Bu, karena udah sore. Oke, satu saja ya, karena sudah. Bagaimana cara guru untuk melibatkan orang tua dalam pembudayaan budaya positif? Yang pertama itu adalah dengan kita mengadakan pertemuan langsung atau pertemuan rutin dengan wali murid. Contoh, seminggu sekali kita pertemuan rutin dengan wali murid. Seminggu sekali kemudian kita melaporkan pengembangan murid itu. Apakah anak ini dalam belajarnya kurang, ataukah anak ini sudah bagus, apakah anak ini membacanya sudah agak lancar. Jadi kita memberikan pengembangan anak dalam 1 minggu itu bagaimana. Nah, yang kemudian yang terakhir itu kita merefleksikan ke anak-anak bahwa kemudian anak itu biar tahu. Nah, sebenarnya sekolah ini kita harus bukan hanya belajar tentang pengetahuan, tapi dengan keterampilan juga, seperti itu. Boleh? Oke. Sudah? Cukup ya? Oke. Ada yang lain Pak? Oh, ada satu lagi Bu? Masih ada waktu? Masih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tanyakan itu bagaimana ya strategi guru untuk membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah. Strategi ya? Bagaimana strateginya ya? Oke. Kalau biasanya saya terapkan strateginya adalah memberikan aksi nyatanya. Disiplin positif. Contoh, kalau memang masuknya jam 7.15, kita sebagai guru dicontoh ya sebelum 7.15 sudah ada di sekolah. Nah, ya kan? Nah, jadi kita memberikan aksi nyatanya, bukan hanya kita ngomong anak-anak berangkat sekolah itu paling apa jam 7.15, tapi kita sendiri sebagai guru jam 7.30. Nah, bagaimana anak itu mau mencontoh kita, gitu. Kemudian kita memberikan apresiasi, ya, diberikan apresiasi. Bagus nak, kamu datangnya selamat pagi sekali, besok lagi ya, kamu anaknya pintar, baik. Nah, kita berikan apresiasi kepada anak tersebut. Jadi anak itu memiliki, aduh, di hama bocah tuh tadi disanjung, habis aku mau berangkat pagi lagi. Nah, itu mungkin strategi yang saya terapkan Pak Inu. Bagaimana? Oke, siap. Terima kasih. Masih ada Pak? Oh, ada masih ada Bu. Ternyata antusias sekali Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir karena agak capek juga. Yang ingin
saya tanyakan dampak budaya positif terhadap perkembangan murid atau siswa di sekolah. Terima kasih. Oke, berarti ini dampak dari budaya positif ya. Yang jelas motivasi anak untuk belajar itu lebih baik motivasinya. Kalau kita membudayakan budaya positif, motivasi anak itu akan lebih baik. Kemudian kita dapat menciptakan karakter anak yang baik. Ya kan, kalau berangkat jam 7.15, anak itu sebelum 7.15, berarti karakter disiplin anak itu sudah baik, sudah tertanam ya Ibu, Bapak. Iya tidak? Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Baik, terima kasih tadi pertanyaan terakhir ya. Kalau tadi udah dicolek, waktunya sudah sore dan sampai. Ya, baik. Demikianlah acara diseminasi budaya positif hari ini yang telah disampaikan oleh Ibu Novita Jagria SMG. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat kita ambil manfaatnya di dalam kita mendidik putra putri kita. Baik, sebelum acara ini tutup ada satu buah pantun. Belum ya? Belum. Hari Jumat memungut kerang. Tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin presentasi tidak berkesan. Tepuk tangan dulu. Baiklah, maka kita tutup acara pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.